Kembali lagi di Generasi Mecin, masih ngobrolin perkembangan e-sport ya di negara kita, di mana pemerintah sudah mewadahi e-sport atau game di Indonesia. Cuma masalahnya regulasinya nih, regulasinya belum terlalu ketat atau bahkan belum ada regulasinya untuk mengatur perkembangan e-sport ini sendiri. Dari Yota tadi saya tahu beberapa negara, khususnya Korea dan Cina sudah membuat regulasi ya gitu. Betul. Regulasinya kayak gimana sih untuk perkembangan permainan online di sana? Jadi gini, awalnya ketika kita mau registrasi akun untuk bermain. Ini di Cina sama Korea ya? Ya, dua-duanya, kita ambil dua-duanya. Dan kita ketika mau register, mau daftar untuk main, itu kita memerlukan kalau di Indonesia itu NIK, nomor induk kependudukan. Yeah. Nah, jadi nomor induk kependudukan itu di sana mereka udah otomatis kecatat sama sistem. Jadi ketika kita main, sistem udah tahu ini yang main ini umurnya berapa. Jadi karena dia pakai ID yang itu. Dan ketika usianya pemain ini di bawah 18 tahun, dia bakal otomatis memberikan semacam batasan. Jadi kalau nggak salah itu di atas jam 12 malam dia nggak bakal bisa main lagi. Ini untuk umur-umur di bawah 18? Betul. Oke. Betul banget. Jadi dan juga dia ada pembatasan jam mainnya. Misalkan sehari itu maksimal main 6 jam doang. Jadi selesai kalau sehari 6 jam auto logout gitu. Seperti itu. Sebenarnya kan kita juga udah mulai masukin nick di nomor telepon, bahkan kita Betul. mulai ngaktifin juga udah pakai batasan umur, harusnya udah kedetek. Harusnya secara umur udah kedetek tuh kita. Betul. Cuman regulasi permainannya belum minta akses umur ya. Iya. Kalau Oke. di Indonesia mungkin belum. Perlu nggak nih Pak jadi masukan juga buat pemerintah gitu untuk membatasi batasan umur dan waktu? Kalau sudah dalam taraf profesional, saya kira kalau untuk atlet gitu, Iya. itu perlu. Saya kira untuk lebih mengetahui ini perkembangannya akan sejauh mana. Dan kita kan juga tidak bisa sepenuhnya game online itu seperti masuk ke dalam pasar bebas. Semua anak tanpa kita tahu, tadi seperti yang disampaikan, bahwasanya ada yang bimbingan orang tua untuk yang usia berapa tahun gitu atau semua umur. Game-game yang seperti apa? Nah, ini kan memang perlu ada pembatasan-pembatasan. Oke. Sehingga tapi kan sekali lagi ini akan menjadi tidak mudah, akan menjadi banyak PR untuk Kominfo. Bagaimana register itu untuk di Indonesia? Kalau di Cina mungkin bisa dilakukan. Untuk di Indonesia ini kan kita banyak kendala untuk bisa melakukan register itu. Makanya kita banyak kartu ya Pak. Banyak kartu. Karena datanya beda-beda. Nah, kalau misalnya tadi saya balik lagi ke kekhawatiran orang tua ya, misalnya e-sport ini masuk ke kurikulum resmi, kira-kira setuju nggak Pak? Maksudnya jadi apa namanya kalau di sekolah ekskul itu namanya. Udah lama nggak sekolah jadi lupa. Bisa jadi ekskul resmi masuk kurikulum gitu. Kira-kira bagus ya sih Pak kalau kayak gitu? Sekalian aja gitu diwadahin. betul, kalau misalnya hanya masuk ekstrakurikuler itu saya masih setuju lah. Tapi kalau kemudian masuk intrakurikuler, artinya pelajaran wajib gitu. UN. UN gitu. UN apa hari ini? UN PUBG bro. Waduh. Kalau masih ekskul masih oke. Ekskul itu kan artinya boleh memilih pelajaran itu atau tidak. Itu kan artinya sebuah pilihan. Kalau diwajibkan, saya malah mencemaskan itu. Nanti ini akan menjadi seperti apa gitu. Kalau tadi bilang apa namanya atlet-atlet kita itu udah banyak yang berprestasi. Sertifikasi untuk seorang gamer dibilang pro tuh gimana Yot sekarang Yot? Sebenarnya nggak ada sertifikasi khusus ya, karena pro gamer itu, karena pro itu dari kata profesional. Jadi siapapun gamer yang sudah menerima penghasilan dengan bermain game itu sebenarnya sudah masuk kategori profesional gamer. Tapi untuk sertifikasi dan segala macam itu memang nggak ada, karena yang bisa membuktikan gamer itu dia profesional adalah karena dia menerima penghasilan, entah dari misalkan dia menang turnamen atau dia punya misalkan banyak sponsor. Tapi kalau untuk sebuah tim tuh gimana? Tim ikut liga tuh kualifikasinya gimana gitu untuk bisa diterima jadi sebuah tim yang juga kan game profesional, berarti tim profesional dong. Betul, nah, itu betul. apa harus berupa PT atau gimana? Itu
dia tergantung dari game yang dimainkan. Jadi biasanya memang ada babak kualifikasinya. Dan organisasinya ini dia bakal ngedaftarin timnya itu dari kualifikasi dulu. Nah, kalau misalkan udah lolos kualifikasi, timnya bisa ngalahin tim-tim yang lain, otomatis dia kan bakal masuk ke babak yang... Jadi siapapun tuh bisa daftar kualifikasi. Siapapun sebenarnya bisa daftar sekarang. Oke, kalau tercatat di Indonesia berarti timnya tuh, kalau misalnya kita ngomongin apa yang lagi gede tuh Mobile Legend lah kemarin yang Piala Presiden ya. Mobile Legend tuh timnya yang tercatat berapa berarti? Kita ngomongin Jakarta deh. Wah, mungkin udah ratusan sih. Ratusan. Tapi kayak yang profesional yang benar-benar sebagai badan hukum dengan PT itu mungkin ada sekitar 20-an. 20-an sekarang. Karena memang sekarang itu mereka udah serius banget dan mereka juga nggak mau pemainnya ini ditelantarkan lah kasarnya gitu. Jadi mereka dikasih kontrak, difasilitasi, dikasih makan dan juga tempat untuk latihan. Jadi mereka ini juga bisa berlatih dengan sangat optimal gitu. Oke, kalau beberapa waktu lalu juga memang ada fatwa haram. Kemarin saya juga baca di India permainan PUBG itu udah dilarang tuh. Apa sih Pak yang bedanya culture kita sampai di sana sampai dilarang, mempengaruhi secara adiktif dan juga perilaku? Perlu dilarang juga nggak sih kalau di kita kalau sudah sampai mencemaskan itu? Gini, kalau di India itu kekhawatiran kenapa dilarang itu kan dampak ekses bisa timbul sebuah kerusuhan. Oke. Nah, kalau di kita kan paling MUI mengeluarkan fatwa haram itu kan hanya sebatas himbauan untuk sebagai bentuk pegangan. Apakah dampak game PUBG ini akan punya dampak secara realitas di tengah masyarakat? Di Indonesia kan kita belum pernah ada kasus misalnya. Belum ada sih memang. Belum ketemu lah belum kita. Ketemu. Artinya sebenarnya ini menunjukkan bahwasanya culture kita, kecenderungan di masyarakat itu lebih siap sebenarnya untuk menerima itu. Saya juga tidak akan setuju kalau misalnya gamer atlet game ini kemudian dilarang sepenuhnya gitu. Kan tidak bisa juga begitu. Ini kan perkembangan ini kan harus kita sikapi bagaimana kita mendorong teman-teman yang mengembangkan kreativitas. Hanya bagaimana cara kita untuk mengurangilah dampak ekses negatif ini. Oke, kalau dari sisi orang tua saya nggak tahu ya kalau dari sisi keilmuannya. Tapi apakah anak-anak yang hobi bermain game ini berbanding lurus dengan prestasi akademisnya nantinya? Saya malah tidak melihat kecenderungan begitu. Yang terjadi malah begini. Anak-anak kalau sudah adiktif main game itu kecenderungannya udah nggak mau sekolah lagi. Oke. Berbeda kan kalau memang sudah pro. Kalau memang sudah tidak mau sekolah ya pemerintah harus saya memikirkan tahun ke depan itu 5 tahun ke depan pemerintah sudah punya sekolah-sekolah gamer. Nggak sekolah sih nggak apa-apa, main game aja terus misalnya. Oke, sediakan wadahnya untuk jadi gitu. Atlet gitu ya. Kayak sekolah atlet Ragunan tiap hari latihan gitu. Nah, kan kalau begitu malah lebih baik. Ya, sekalian aja anaknya diarahin ke sana gitu. Betul. Nah, artinya orang tua sudah siap kalau anaknya ternyata pilihannya adalah menjadi atlet. Betul. Oke. Gitu. Tapi kalau memang sekarang deh kan itu belum ada ada kekhususan seperti situ. Normalnya orang tua tuh membatasi, kita ngomongin anak SD, kalau dilarang kan makin susah ya Pak ya. Kita ngelawan jadi clash sama anaknya dan orang tua. Normalnya si anak ini megang handphone tuh sehari pas minggu ya? Berapa jam sih durasi sebenarnya? Batasan paling lama itu anak-anak itu 3 jam dalam sehari. 3 jam? Betul. Paling lama ya? Betul. Ini untuk anak-anak yang masih tingkatnya SD gitu. Tetapi ini kan kenyataannya di tengah masyarakat kita. Di satu sisi para orang tua ingin menjinakkan anaknya dengan cara anaknya disuruh main game. Sementara di sisi yang lain, begitu kita melihat perkembangan tidak seperti yang diharapkan, ternyata anaknya nggak mau sekolah. Ternyata kemudian belakangan anaknya mengalami matanya sakit gitu. Oke. Kan kita semuanya menjadi terhenyak. Sebenarnya apa yang terjadi? Akhirnya disalahkan gamenya. Oke. Padahal itu muncul dari perilakunya orang tua sendiri. Nah ini yang disebut dengan shock culture. Oke, pada dasarnya game dan toolsnya itu nggak salah ya, cuman bagaimana orang tua membatasinya aja ya. Betul. Oke, habis ini kita mau ngobrolin lagi industrinya di Indonesia. Apakah kita cuman menjadi konsumen atau kita sudah punya produsen juga untuk bikin gamenya? Habis ini mau ngobrol-ngobrol lagi sama Yota, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.